Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kali ini kita bisa berjumpa lagi di channel Kobun Salim 81 ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kemampuan untuk selalu bertaubat kepada Allah, untuk selalu bersyukur kepada Allah dimanapun kalian berada, dimanapun kita berada ya. Kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan materi tentang jangan putus asa ya. Jangan putus asa. Nah, kenapa kita tidak boleh putus asa ya sahabatku semuanya? Putus asa dari rahmat Allah tidak pernah ada dalam kamus para hamba yang dekat dengannya. Sebaliknya, itu adalah perkataan orang-orang lemah yang tenggelam dalam lumpur maksiat, yang lalai dari zikrullah dan mencemburukan diri dalam api maksiat yang membakar hati di dunia sebelum api itu membakar jasad, ruh, dan hatinya kelak di akhirat. Perhatikanlah bagaimana Allah memerintah hambanya untuk mengharap rahmatnya yang ada di surah Az-Zumar ayat 53 ya sahabatku semuanya, yang artinya adalah katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allah melarang para hamba berputus asa dari rahmat dan ampunannya karena pintu tobat selalu terbuka kapan saja. Pada malam hari Allah selalu membentangkan tangan untuk orang-orang yang mau bertaubat kepadanya ya. Untuk mau bertobat orang-orang yang berbuat dosa pada siang hari. Dengan demikian, bagaimana mungkin seorang hamba berputus asa dari rahmat Allah, padahal cinta Allah menantinya, khususnya bagi hamba-hambanya yang terkasih, yang Allah memuji ketaatan mereka. Tahukah Anda betapa agungnya Zat yang memuji Anda atas anugerah yang diberikan kepada Anda? Allah selalu menginginkan kebaikan bagi hambanya. Dia tidak menginginkan kehinaan dan kezaliman menimpa mereka. Allah pun menangguhkan siksa para hamba agar mereka mau bertaubat. Jika mereka bertaubat, maka Allah akan menerimanya dengan memberi ampunan ya. Meski dosa-dosa mereka membumbung setinggi langit dan membentang seluas bumi, Allah akan menerima taubat hamba tersebut ya. Allah Subhanahu wa taala ya diriwayatkan dalam sebuah hadis qudsi dari Anas bin Malik bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,
Allah berfirman, wahai anak Adam, sungguh jika engkau berdoa dan berharap kepadaku, pasti akan aku ampuni dosa yang telah engkau perbuat, dan aku tidak mempedulikan, wahai anak Adam. Seandainya dosamu membumbung setinggi langit, lalu engkau memohon ampunan kepadaku, pasti aku ampuni semuanya, wahai anak Adam. Jika engkau mendatangiku dengan membawa kesalahan seluas bumi, lalu menemuiku dan tidak menyekutukanku, pasti aku mendatangimu dengan ampunan seluas bumi pula. Ya, Allah bahkan lebih mendahulukan kasih sayang dan ampunannya daripada azabnya. Allah berfirman di surah Al-Hijr ayat 9-50 yang artinya, kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang, dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Dan Allah juga berfirman, sahabatku semuanya, di surah Al-Mu'min ya, ayat 3, yang mengampuni dosa dan menerima tobat lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia, tiadalah ilah yang berhak diibadahi selain Dia, hanya kepadanya lah kembali semua makhluk. Ya, di antara bukti kasih sayang Allah, Dia membiarkan hambanya melakukan dosa dan kesalahan, sedang Dia melihat dan mengetahuinya. Allah kemudian memberi kesempatan hambanya untuk bertaubat, ya. Bahkan tetap memberinya limpahan nikmat dan rahmat, padahal setiap kali matahari terbit dari timur, setiap hari langit selalu memohon kepada Rabb-Nya agar diperkenankan menurunkan petir dari api guna membakar para pelaku dosa dan maksiat, ya. Nah, bumi pun memohon kepada Allah agar diperkenankan menimpakan gempa karena tiada sanggup menahan beban para pendosa. Laut pun demikian, ia meminta kepada Allah agar diperkenankan menenggelamkan para pelaku dosa. Tetapi Allah menjawab, biarkan aku sendiri yang mengurus hamba-hambaku. Andai kalian yang menciptakan mereka, pastilah kalian akan menyayangi mereka. Ya, itulah Maha Rahman Rahimnya Allah, ya sahabatku semuanya, untuk hamba-hambanya yang melampaui batas atau berdosa. Jika mereka kembali bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa hamba-hambanya, ya sahabatku semuanya. Jadi jangan pernah berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tanda kasih sayangnya adalah apa yang Anda saksikan, bahwa satu kebaikan yang dikerjakan akan diikuti kebaikan yang lain, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Suatu hari seorang laki-laki bertanya kepada Abu Hurairah, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah bersabda, setiap satu kebaikan yang dikerjakan akan dicatat dengan 1000 pahala. Ya, Abu Hurairah menjawab, tidak, tetapi yang pernah ku dengar adalah beliau bersabda, satu kebaikan dicatat dengan beribu-ribu pahala. Ya, itulah karunia dari zat pemilik karunia. Allah memberi karunia kepada hambanya yang lemah, hamba yang menghadapnya dengan meninggalkan dunia seisinya demi mengharap keridhoannya. Rahmat ialah rahasia di balik perjalanan alam semesta. Satu bagian dari rahmat itu Allah turunkan ke permukaan bumi. Lantaran rahmatnya, seorang ibu menyusui anaknya, seekor binatang melindungi anaknya agar tidak terperosok ke dalam lubang, dan manusia saling bersilaturahim dan mencintai. Kasih sayang merupakan inti segala rahasia. Lantas mengapa harus berputus asa? Tidak ada yang menyebabkan putus asa dari rahmat Allah selain larut dalam perbuatan dosa dan nokta hitam maksiat yang menutupi hati. Kalau sudah begitu, tidak ada iman dan petunjuk, yang ada hanya kekufuran dan kesesatan. Suatu hari Ibnu Abbas duduk sambil membaca firman Allah, ya, di surah At-Tahrim ayat 6.
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ibnu Abbas meningkatkan manusia dari pedihnya azab neraka. Seorang Al-Badui kemudian bertanya, apa dengan apa neraka itu? Allah mengingatkan kita, ya, jawab Ibnu Abbas. Kalau begitu, tidak mungkin Allah memasukkan kita ke neraka setelah Dia mengingatkan kita darinya. Ibnu Abbas berkata, ambillah pelajaran dari seorang awam ini. Ya, mengapa Anda tidak ikut serta mengambil pelajaran dari orang awam tersebut? Badui itu tidak memiliki sesuatu kecuali harapan yang besar akan kasih sayang dan ampunan Allah, ya. Itu Allah tidak akan menjerumuskan ke dalam neraka setelah Dia memberi peringatan darinya. Setiap dosa berada di bawah ampunan Allah, zat yang tidak satupun makhluk maupun mengalahkannya, baik di bumi maupun di langit. Karena para ulama fikih mendefinisikan istilah pakih ya dalam ilmu agama sebagai orang yang mampu mengalahkan apa yang dihalalkan Allah, bukan orang yang mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Mereka juga mendefinisikan bahwa orang yang pakih lagi alim adalah orang yang tidak menyebabkan orang lain merasa putus asa dari rahmat Allah dan tidak mencaci mereka atas dosa yang mereka lakukan. Ketahuilah, orang yang berdosa itu pada hakikatnya lemah di hadapan dirinya sendiri dan di depan setan. Karena ketidakmampuannya menghindari godaannya, alangkah butuhnya orang yang lemah itu pada zat yang maha kuat, agar Dia melimpahkan rahmatnya untuk menghapus segala kesalahan dan membentengnya dari serangan setan yang mematikan, sebab nafsu atau hawa nafsu itu selalu mengajak pada keburukan, ya sahabatku semuanya. Itu ya, di sini juga sahabatku semuanya banyak sekali ya yang memberikan kesaksian bahwa orang-orang yang bertobat ya, atau jangan pernah berputus asa ya dari rahmat Allah ya. Yang lagi bermaksiat, yuk kita kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah, bertobatlah ya, mintalah ampunan kepada Allah. Ini saya, Allah Maha Pengampun Maha Penyayang ya. Sekian dulu sahabat-sahabatku semuanya tentang jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kembalilah ke jalan yang Allah ridhoi, bertobatlah, perbanyak istighfar, selalu mengingat Allah, jangan pedulikan orang-orang yang sama-sama ya berdosa juga ya. Jadi tetap di hadapan Allah itu kita hamba yang penuh dengan kesalahan. Bertobatlah, mintalah ampunan hanya kepada Allah yang menciptakan kita semuanya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, camkan kata Allah, hanya mengingatku kata Allah, hati kamu itu akan tenang ya. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya sudah menyimak channel Kaum Muslim 81 ini ya. Mudah-mudahan channel ini selalu bermanfaat ya. Khususnya untuk saya pribadi bisa mengamalkannya, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara di like, subscribe, dan komennya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.